merupakan organisasi pakar dan intelektual ekonomi syariah, wadah yang sangat strategis untuk mengembangkan dan memajukan ekonomi dan keuangan syariah. Tujuan dari kehadiran YI atau kelahiran YI pada tanggal 2 Maret tahun 2024 itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui prinsip ekonomi syariah. Kemudian yang tujuan utama lagi adalah untuk mengembangkan ilmu ekonomi syariah melalui riset ilmiah ekonomi syariah di perguruan tinggi ataupun di lembaga-lembaga kajian, ya, pusat kajian strategik yang sudah kita dirikan. Kemudian tentu juga berupaya menerapkan ekonomi syariah tidak saja perbankan dan keuangan, tapi juga adalah di sektor real, ya, industri halal, ya, kemudian juga kegiatan sosial ekonomi yaitu zakat dan wakaf. Wakaf potensinya 2.000 triliun, tapi baru tercapai belum 5%. Nah, sedangkan zakat itu potensinya juga bisa 427 triliun ya menurut versi Basnas, itu baru tercapai tahun lalu itu baru 29 triliun. Nah, jadi berarti belum mencapai angka 6%. Jadi berarti banyak potensi ekonomi syariah yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan masyarakat ini cukup besar, cuma belum tergali secara optimal. Makanya kelahiran YI itu dimaksudkan untuk menggali potensi-potensi itu dengan banyak melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial atau lembaga zakat dan wakaf, ya, Basnas ataupun BWI namanya, Badan Wakaf Indonesia. Nah, selain itu juga kita IAEI, Ikatan Ahli Ekonomi Islam ini berupaya untuk memberikan kontribusi nyata kepada pemerintah, ya, dengan menggerakkan UKM, mengembangkan industri perbankan dan keuangan syariah, ya, supaya Indonesia yang mayoritas muslim ini bisa menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia, ya, sesuai dengan komposisi masyarakat Indonesia ini yang berjumlah 87%. Namun realitanya market share perbankan syariah ataupun praktek di lapangan itu baru 10% atau 12%. Kalau perbankan itu 7,6%. Yang tadi saya sebut 10% itu karena ada sukuk. Nah, sementara tingkat literasi keuangan syariah itu sudah hampir 40%, ya. Angka yang benarnya 39% ya tahun 2024. Tapi realisasi prakteknya ada di masyarakat itu baru ya itu tadi berkisar antara 10-12% ya secara total. Berarti ada kesenjangan. Nah, ini adalah tugas besar Ikatan Ahli Ekonomi Islam melalui gerakan-gerakan pendidikan, edukasi, sosialisasi, dan literasi. Nah, yang terakhir tujuan dari Ikatan Ahli Ekonomi Islam ini adalah untuk membangun kerjasama dengan semua instansi, semua lembaga-lembaga terkait, ya, baik kementerian, lembaga perbankan, OJK, Bank Indonesia, dan juga lembaga-lembaga internasional, baik lembaga keuangan ataupun lembaga pendidikan, ya. Nah, supaya nanti jaringan ekonomi syariah ini betul-betul mendatangkan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan Indonesia. Nah, karena potensi ekonomi syariah dan SDM ekonomi syariah ini cukup besar. Nah, sebagaimana saya sebut tadi bahwa salah satu fokus kegiatan Ikatan Ahli Ekonomi Islam ini adalah menyelenggarakan pendidikan, Pak. Kalau dahulu pertama kali edukasi itu saya mendirikannya tahun 97, program studi perbankan syariah pertama di Indonesia. Setelah lahirnya Bank Muamalat, lahirnya track apa yang kemarin itu yang memberikan di salah Bank Syariah. Iya, di Bank Syariah. Apa namanya itu kemarin yang Connect. Ya, Connect. Tapi lembaga kita yang mengembangkan itu yang terbesar di dunia sekarang namanya Iktisad Consulting Indonesia. Ya, bisa dicari di Google nanti, di internet, di AI, di TikTok. Iktisad Consulting Indonesia ini sudah menyelenggarakan pelatihan di seluruh perbankan dan pendidikan itu sebanyak 1.330 angkatan. Dan itu sudah melahirkan 30 ribuan sumber daya insani, tapi leader-leader saja, Pak. Nah, kalau level kampus ya itu tentu
jumlahnya bisa jutaan karena satu program studi saja satu fakultas itu bisa 6.000 sampai 7.000 mahasiswanya. Nah ini adalah potensi sumber daya insani yang cukup besar untuk mengembangkan perbankan, keuangan syariah dan industri halal. Nah itu yang sekarang program studi itu sudah lebih dari 1.000 program studi Pak. S1, S2, S3, D4, vokasional, politeknik sekarang sudah banyak ya? Secara akademis. Dan itu termasuk fokus utama dari program IAI. Jadi mengembangkan pendidikan ekonomi syariah di perguruan tinggi. Nah selain itu kita juga membuat pendidikan yang informal, yaitu pelatihan-pelatihan ke perbankan, keuangan, industri halal itu pelatihannya terus menerus ya, termasuk zakat dari dan wakaf. Jadi menurut Bapak apa penyebab dalam 10 tahun ini atau mungkin 5 tahun ke depan masyarakat Indonesia masih walaupun mayoritas Islam ya tidak begitu tertarik dengan ekonomi syariah tadi Pak? Ya itu banyak sedikit, faktornya. ya. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia dan Timur Tengah, kalau kita bandingkan dengan Malaysia dan Timur Tengah, mereka itu pemerintahnya itu memberikan perhatian besar ya kepada pengembangan ekonomi syariah, baik dana masuk, misalnya seluruh dana BUMN harus masuk bank syariah, maka dia bisa jadi lebih besar dan bisa membuat layanan seperti banyaknya ATM Mandiri BCA kan, seperti BSI sekarang sudah mulai, tapi itu masih belum relatif besar ya dibandingkan BCA Mandiri BRI. Nah jadi itu salah satu penyebabnya. Jadi perhatian pemerintah untuk membesarkan syariah itu ini masih sangat lemah. Ya. Nah kalau dia mau misalnya ada asuransi syariah negeri, misalnya ada Jasindo, ada Jasa Raharja, semuanya itu salah satu disyariahkan. Dulu kita inginkan bukan merger. Kalau merger itu kan punya kita memang gitu. Ini tak besar kue, ya kan diambil dari BNI sedikit, dari BRI sedikit, dari BSM sedikit. Kita ingin dulu bank BTN itu salah satunya disyariahkan seperti di Korea. Jadi ada bank yang disyariahkan. Jadi bukan yang sudah ada syariah ini digabungkan ya tidak menambah markeser Pak. Tidak menambah markeser. Jadi tidak ada peran pemerintah untuk membesarkan itu. Nah seperti di lembaga asuransi Pak. Ini kan sekarang asuransi asetnya 1.024 triliun hari ini. Asuransi Pak ya. Tapi yang syariahnya kan masih sedikit. Kita berkeinginan ada asuransi Jasindo. Syariahkan semuanya kan bisa lebih besar ya. Sekarang ini belum ada upaya apapun dilakukan oleh pemerintah. Nah kalau BSI, BRI dan BSM itu kan menjadi bank BSI ya, tapi di dunia asuransi itu tidak terjadi. Itu tidak terjadi walaupun ada spin-off tapi itu dalam skala yang masih kecil lah ya market share-nya. Nah karena itu market share kita ini masih masih berkutat di angka 10%. Itu satu. Ya, nah kemudian yang kedua ini adalah peran pemerintah di daerah, kemudian peran apalagi para ulama intelektual ini perlu dioptimalisasikan ya supaya bisa menjadi markas ataupun pusat pengembangan ekonomi syariah. Artinya setiap kampus tadi Pak, dan itu masih belum berjalan. Ya, nah ada KEDEK sekarang, KENEK didirikan oleh pemerintah itu harusnya KENEX itu Pak, itu ditingkatkan statusnya menjadi badan sehingga dia selevel menteri, jadi eselonnya juga meningkat. Nah kalau sekarang itu bagian struktur dari sebuah kementerian. Struktur. Jadi dia eselon 2 jadi badan sendiri ya. Bukan badan sendiri. Jadi ada sebuah kementerian, kemudian di bawahnya ada dirjen, di bawah dirjen lagi dia. Jadi betapa struktur. Jadi tidak bisa dia memberikan manajemen yang eksekutif, maksudnya yang bisa menjadi mitra pemerintah untuk mengembangkan industri perbankan dan keuangan syariah. Jadi harus izin menteri-menteri, dirjen segala macam. Jadi terlalu dicokoki oleh birokrasi, Pak. Ini terlalu banyak birokrasi yang dan itu kaitannya dengan anggaran juga nanti Pak. Nah jadi yang lain kan harusnya adanya itu memang kita setuju ya adanya efisiensi. Tapi kalau kita lihat kontribusi ekonomi syariah sekarang sudah mencapai di luar pasar modal syariah ya Pak 2.885 triliun. Peningkatan ekonomi 2.885 triliun aset. Nah, bank syariah itu sudah mencapai 1.000 triliun. Sekarang 1.000 triliun. Tapi kalau kita bandingkan dengan konvensional itu masih di bawah 10%. Kalau bank itu masih 7,6%.
ya 7,4 market share-nya Pak. Jadi kita ingin meningkatkan sampai 10-20% ke masa depan supaya dampaknya itu begitu berasa kepada masyarakat, iklan-iklan di televisi ya kan, kemudian jaringan kantor, ATM itu juga meluas sehingga bisa diakses oleh masyarakat. Jadi salah satu penyebabnya itu memang jaringan kantor kita masih terbatas, itu perlu diperbesar dan Pak, izin bertanya satu lagi Pak. Iya, iya, boleh. Bapak kita anggap sebagai seorang ahli yang mendalami tentang ekonomi Islam ya, Iya, ekonomi iya. syariah. Ini kan ada satu teori yang menyatakan bahwa sebenarnya nih Pak ya, kalau penerapan ekonomi syariah itu sebenarnya rugi Pak. Misalnya waktu kasus Bank Muamalat. Iya, iya, Bank iya. Muamalat kan dalam tanda petik bangkrut dalam tanda petik. Itu seperti apa? Kenapa itu Pak? sebenarnya Faktor kalau apa? kami yang membinanya itu tidak akan mungkin goyang ya. Nah itu karena ya bisa kena human error, bisa kena ada tekanan-tekanan ya kan. Jadi sehingga ada apa namanya itu berdampak kepada pembiayaan macet. Nah, Kurang jadi independen ya, perlu, Pak, ya? kurang independen. Jadi perlu ada restrukturisasi yang apa namanya itu yang tepat, yang benar ya sesuai dengan GCG ya, good corporate governance ya, pengelolaan yang baik untuk apa namanya berkembangnya perbankan dan keuangan syariah di Indonesia. Dan ini menjadi catatan besar ya bagi kita para pegiat dan penggerak ekonomi syariah supaya itu jangan terjadi di lembaga-lembaga yang lain. Dan diharapkan juga pemerintah sebenarnya kalau berminat itu masih bisa menyelamatkannya tapi memberikan amanah yang tepat ya kepada pengelolanya. Jangan ada intervensi-intervensi tertentu yang menekan para direktur ya kan untuk melakukan moral hazard ya di dalam pengelolaan perbankan dan keuangan syariah seperti Apa itu. harapan Bapak terakhir dari kegiatan muktamar ini Pak? Ya, kita harapkan dari kegiatan muktamar perhelatan akbar setiap 5 tahunan ini ya akan lahir nanti pemimpin baru dan struktur yang baru yang lebih luas yang mengakomodasi seluruh pakar-pakar ekonomi syariah di Indonesia yang berasal dari 1000 program studi digabungkan dengan para politisi dan birokrasi dari berbagai kementerian, koperasi, keuangan, OJK, Bank Indonesia, Menteri Agama itu harus dilibatkan semuanya, juga melibatkan para praktisi dalam jumlah yang besar yaitu dari pihak perbankan, bisa keuangan, asuransi, kemudian dari industri halal. Ini memang harus berhimpun menjadi satu kekuatan besar karena di antara lembaga-lembaga ini itu harus terjadi apa namanya itu sinergi dan kolaborasi. Jadi dia menjadi sebuah ekosistem, Pak. Ekosistem yang saling terkait dan saling mendukung sehingga uang itu tidak banyak lari ke mana-mana tapi bisa beredar berputar dalam negeri Indonesia ini ya, di syariah ya, misalnya memberikan pembiayaan kepada industri halal, model-model kosmetika, Wardah misalnya seperti itu Pak, fashion misalnya kan, para wisata. Iya ya itu. Jadi dari hulu dan hilir itu idealnya itu ya di apa namanya itu dibiayai oleh syariah. Nah, kemudian terkait dengan pemerintah tadi, kalau Malaysia itu seluruh BUMN, kemudian juga proyek-proyek. Ini bukan jalan tol, kemudian bandara, kemudian apalagi ya jalan tol, bandara, kemudian infrastruktur pelabuhan misalnya itu seharusnya ya dibiayai oleh lembaga keuangan syariah. Jadi dana masuk tidak menganggur tapi disalurkan oleh lembaga syariah. Begitu juga KUR misalnya itu diperbanyak syariah sehingga apa namanya aset keuangan syariah itu keuntungannya itu bisa menjadi signifikan nanti. Jadi kalau ada keberpihakan pemerintah ya, jadi kalaupun ada unit-unit usaha syariah itu jangan ditutup. Nah, tapi dikembangkan lebih jauh dan itu memang harus bersih dari campur tangan politik ya Pak, tapi memang murni untuk ikhlas ya untuk mengembangkan industri perbankan dan keuangan syariah. Kira-kira siapa calon ketua umum Pak selain Bu Sri? Ini tergantung kepada floor nanti ya, tergantung kepada floor daerah ataupun dewan penasehat ataupun dewan pakar, yaitu kita serahkan kepada forum ya. Nah, salah satu calon tadi yang terdengar kita itu adalah Ibu Sri Mulyani akan kembali calon kuat. Nah,
Jadi seperti itu ya, kalaupun ada nanti Kandidat lain. dari kandidat lain ya itu kita tidak tahu ya bagaimana aspirasi dari seluruh dewan, seluruh pakar-pakar dan juga para pengurus di daerah Indonesia. Izin Pak, sebagai narasumber